Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak yatim piatu diarak warga keliling desa karena mencuri pisang untuk makan karena kelaparan. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Bram duduk di sudut gubuknya yang reot, menatap langit-langit yang mulai lapuk. Suara angin malam berdesir pelan, membuat suasana semakin dingin. Di sampingnya, Adi, adiknya yang masih berusia 7 tahun, meringkuk dalam pelukannya. Perut mereka berdua sudah lama kosong. Tak ada yang bisa dimakan sejak pagi. Bang, Adi lapar. Suara lirih itu membuat dada Bram sesak. Ia membelai kepala adiknya, mencoba menenangkan, meski dalam hatinya ia sendiri merasa putus asa. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, hidup mereka seperti terombang-ambing di lautan tanpa arah. Dulu, ibunya sering mengupah tetangga untuk mencuci pakaian, sementara ayahnya buruh tani yang pendapatannya tak menentu. Setelah mereka tiada, Bram berusaha mencari kerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakan bocah seusianya? Suara perut Adi yang berbunyi lagi menyadarkannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa membiarkan adiknya kelaparan seperti ini. Dengan langkah pelan, Bram keluar dari gubuk. Malam sudah larut, tapi ia tahu ada satu kebun pisang di pinggiran desa. Jika beruntung, ia bisa mengambil 1 atau 2 buah untuk adiknya. Udara malam menusuk kulitnya saat ia berjalan menyusuri jalan setapak. Suara jangkrik terdengar di kejauhan, bercampur dengan suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Setelah beberapa menit berjalan, ia sampai di kebun yang ia tuju. Di bawah remang cahaya bulan, ia melihat pohon pisang dengan beberapa tandan yang sudah matang. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekat. Tangannya gemetar saat meraih 1 tandan pisang dan mencabutnya. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing menggema di malam sunyi. Bram tersentak. Ia harus segera pergi sebelum ada yang menangkapnya. Dengan cepat, ia membawa tandan pisang itu dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, Adi masih terbaring setengah tertidur. Bram segera mengupas pisang dan menyodorkannya ke mulut adiknya. Adi membuka matanya perlahan, lalu menggigit pisang itu dengan lahap. "Enak, Bang," gumamnya, sebelum kembali tertidur. Bram duduk di sampingnya, merasa sedikit lega. Ia tak tahu bahwa perbuatannya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi menjelang dengan sinar matahari mulai merayap ke dalam gubuk reot itu. Bram terbangun lebih dulu, memastikan adiknya masih terlelap dengan perut yang kini tidak lagi kosong. Ia menarik napas lega. Semalam, meskipun harus mencuri, setidaknya Adi bisa tidur tanpa kelaparan. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari luar, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa. Suara beberapa orang terdengar samar-samar di antara derap langkah itu. Pencuri pisang sudah ketemu. "Ayo tangkap." Bram tersentak. Tubuhnya membeku. Sebelum sempat berpikir untuk melarikan diri, pintu gubuknya digedor keras. "Bram, keluar kau!" Suara seorang pria tua menggelegar. Bram mengenali suara itu. Pak Suryo, pemilik kebun pisang yang semalam ia ambil hasilnya. Bram berdiri dengan kaki gemetar. Pintu kembali digedor, kali ini lebih keras. Adi terbangun dan mengucek matanya dengan bingung. "Bang, ada apa?" Bram menelan ludah. Ia tak ingin adiknya melihat ini. Dengan pelan, ia mengusap kepala Adi dan berbisik, "Jangan keluar. Apapun yang terjadi, tetap di dalam." Dengan napas tertahan, Bram membuka pintu. Begitu pintu terbuka, beberapa warga langsung merangsek masuk dan menarik lengannya dengan kasar. "Jadi ini bocahnya?" Seorang pria bertubuh kekar mendelik marah. "Kurang ajar. Pagi-pagi aku ke kebun. 1 tandan pisang hilang. Rupanya tanganmu yang usil." "Maaf, Pak." Suara Bram lirih, nyaris tak terdengar. "Maaf? Sudah mencuri baru minta maaf?" Pak Suryo mendengus. "Biar kapok. Kita arak keliling desa." Bram terhenyak. Matanya melebar ketakutan. Sebelum sempat membela diri, tubuhnya sudah diseret keluar. Adi yang melihat kakaknya ditarik paksa berusaha mengejar, tapi seorang ibu-ibu menahannya. "Bang, Bang Bram,
Adi menangis histeris. Bram tak bisa berbuat apa-apa. Tangan-tangan kasar menggenggamnya erat, menyeretnya ke tengah jalan desa. Warga mulai berkumpul. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa memandangnya dengan tatapan penuh hinaan. Baru juga remaja, sudah jadi maling. Memalukan. Mau jadi apa kalau besarnya begini? Bram menunduk. Wajahnya terasa panas, bukan hanya karena terik matahari, tapi juga karena rasa malu yang luar biasa. Setiap langkah yang ia ambil, setiap tatapan yang ia terima, terasa seperti beban yang menekan dadanya semakin kuat. Di sepanjang jalan, anak-anak kecil menatapnya dengan bingung, sementara orang-orang dewasa menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik. Seorang pria tua bahkan melempar segenggam pasir ke arahnya. "Biar jera!" teriak seseorang di antara kerumunan. Bram menggigit bibirnya. Hatinya perih. Ia hanya ingin adiknya makan. Ia tidak pernah berniat menjadi pencuri. Namun, tak ada yang peduli dengan alasannya. Bram terus diseret menyusuri jalanan desa. Kakinya nyaris terseret di tanah berbatu, tetapi warga tidak peduli. Di sepanjang perjalanan, suara cemoohan terus terdengar. Beberapa orang bahkan melemparkan daun kering dan sampah kecil ke arahnya. Di depan warung Bumirah, seorang pemuda yang sedang duduk santai tiba-tiba mengangkat ponselnya dan mulai merekam. Wajahnya datar, tapi matanya berbinar karena merasa ini adalah momen yang menarik untuk diunggah ke media sosial. "Nih, ada maling pisang diarak keliling kampung. Kasihan sih, tapi ya biar jadi pelajaran buat yang lain," gumamnya sambil menekan tombol rekam. Bram masih menunduk, menahan rasa malu yang semakin menyesakkan dada. Ia tahu, tak ada gunanya melawan. Semakin ia meronta, semakin keras mereka akan menyeretnya. Di ujung jalan desa, beberapa warga mulai merasa kasihan. Seorang ibu dengan wajah cemas berbisik kepada suaminya, "Kasihan, Pak. Itu anak yatim piatu. Setahu saya, dia cuma tinggal berdua sama adiknya yang masih kecil." Suaminya menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa. Sebagian warga mulai merasa ragu, tetapi mereka tetap mengikuti arakan itu tanpa berani melawan keputusan para tokoh desa yang sudah marah. Sementara itu, video rekaman pemuda tadi sudah tersebar luas di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang telah melihatnya. Komentar demi komentar bermunculan. "Kok gini banget sih? Cuma pisang satu tandan, masa dihukum segini parah? Dia anak yatim piatu? Tega banget warganya. Di mana aparat? Ini udah kelewatan." Video itu terus menyebar. Beberapa akun besar mulai mengunggah ulang dan membahasnya. Semakin banyak orang merasa iba dan marah atas perlakuan yang diterima Bram. Tak butuh waktu lama, kabar ini sampai ke telinga seorang aktivis sosial yang tinggal di Kota Pati. Ia segera menghubungi beberapa kenalannya dan mulai menggalang donasi. Dalam beberapa jam saja, bantuan mulai berdatangan. Orang-orang ingin membantu, memberikan makanan, uang, bahkan ada yang menawarkan tempat tinggal bagi Bram dan adiknya. Di sisi lain, berita ini juga sampai ke Kapolsek Tlogowungu. Ia membaca laporan yang masuk dan melihat video yang beredar. Ekspresinya mengeras. "Ini sudah keterlaluan," gumamnya. Tanpa menunggu lama, ia langsung memerintahkan anggotanya untuk turun tangan. Di desa, arakan Bram masih berlangsung. Tubuhnya semakin lemah, kakinya gemetar. Ia hampir jatuh ketika tiba-tiba suara deru kendaraan terdengar mendekat. Sebuah mobil patroli polisi berhenti di tengah jalan, menghentikan iring-iringan warga. Dari dalam, seorang pria berseragam keluar dengan ekspresi tajam. "Kapolsek Tlogowungu." Warga langsung diam. Beberapa orang mundur perlahan, menyadari situasi mulai berubah. Bram menoleh dengan napas terengah. Matanya bertemu dengan tatapan tajam Kapolsek, yang lalu melangkah mendekat. Suasana hening. Tak ada yang berani berbicara. Ada yang bisa jelaskan apa yang sedang terjadi di sini? Suara Kapolsek terdengar dingin dan tegas. Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang berhembus pelan, mengusik keheningan yang tiba-tiba terasa begitu mencekam. Suasana mendadak tegang. Warga yang tadi berteriak lantang kini menunduk. Tak ada yang berani menjawab pertanyaan Kapolsek. Hanya suara napas Bram yang terdengar tersengal di tengah kerumunan. Tubuhnya lelah,
Tangannya masih dicekal erat oleh beberapa pria dewasa yang kini mulai ragu. Kapolsek Tlogowungu berjalan pelan mendekati Bram. Matanya tajam, menyapu wajah-wajah di sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti pada pemilik kebun pisang, Pak Suryo. Pak Suryo, saya dengar anak ini mencuri pisang di kebun Anda. Benar begitu? Suaranya tetap tenang, tapi ada tekanan yang membuat Pak Suryo sedikit bergeser tidak nyaman. Benar, Pak. Dia mencuri satu tandan pisang saya tadi malam, jawab Pak Suryo dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Kapolsek menatap Bram yang masih menunduk. Tubuh bocah itu kurus, wajahnya lusuh, dan pakaiannya penuh debu akibat diseret keliling desa. Lalu, apa kalian sudah bertanya kenapa dia mencuri? Beberapa warga saling berpandangan. Tak ada yang bisa menjawab. Kapolsek mendekatkan diri ke Bram, lalu berbicara dengan suara lebih lembut. Kenapa kau ambil pisang itu, nak? Bram menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia berkata pelan, "Adik saya lapar, Pak. Kami tidak punya apa-apa untuk dimakan." Jawaban itu menggema di telinga semua orang yang ada di sana. Beberapa warga terdiam, ada yang mulai menunduk malu. Bahkan Pak Suryo pun tidak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Kapolsek menghela napas panjang. Ia menatap Bram dengan penuh perhatian sebelum akhirnya berkata, "Lepaskan dia." Tangan-tangan yang tadi mencengkeram Bram kini perlahan melemah dan terlepas. Bocah itu nyaris jatuh ke tanah jika saja Kapolsek tidak segera menangkap lengannya. "Bawa aku ke rumahmu," kata Kapolsek. Bram mengangkat wajahnya, bingung. Tapi melihat tatapan pria itu yang begitu tegas, ia akhirnya mengangguk pelan. Dengan langkah lemah, ia berjalan diiringi Kapolsek dan beberapa anggota polisi lainnya. Warga mengikuti dari belakang, masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Ketika mereka sampai di gubuk reot itu, Adi langsung berlari ke arah Bram dan memeluknya erat. Bocah kecil itu masih terisak ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kapolsek mengedarkan pandangannya ke sekeliling gubuk yang nyaris rubuh. Atapnya bocor, lantainya hanya tanah, dan tak ada perabotan yang layak. Hanya ada satu tikar lusuh dan beberapa pakaian kumal yang digantung di sudut ruangan. Wajah Kapolsek mengeras. Ia berbalik menghadap warga yang masih berdiri di depan rumah. "Jadi kalian mengarak bocah ini keliling desa karena mencuri satu tandan pisang untuk memberi makan adiknya. Sementara kalian semua membiarkannya tinggal di tempat seperti ini tanpa ada yang peduli." Tak ada yang berani menjawab. Beberapa orang menunduk dalam diam, merasa bersalah. Kapolsek menarik napas panjang lalu berjongkok di depan Bram dan Adi. Ia menatap mereka dengan lembut, lalu mengusap kepala Adi yang masih menangis. "Mulai hari ini, kalian tinggal denganku," kata Kapolsek dengan suara mantap. "Aku akan mengurus kalian berdua." Bram dan Adi terkejut. Mata mereka melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Warga kembali saling berbisik. Keputusan Kapolsek itu mengejutkan, tetapi tak ada yang berani membantah. Dan satu lagi, Kapolsek kembali bersuara, menatap Pak Suryo. "Saya akan ganti pisang yang hilang. Tapi mulai sekarang, kita semua harus lebih peduli dengan anak-anak yatim di desa ini. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi." Pak Suryo mengangguk pelan. Ia tak bisa berkata apa-apa selain merasa malu atas perbuatannya. Bram menatap Kapolsek dengan mata berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk, lega, bingung, dan terharu. Hidupnya yang penuh penderitaan selama ini, tiba-tiba berubah dalam sekejap. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada harapan. Bram masih sulit percaya dengan apa yang terjadi. Sejak kecil, ia dan Adi selalu hidup dalam kekurangan, tanpa orang tua, tanpa siapapun yang benar-benar peduli pada mereka. Tapi kini, seorang Kapolsek, seseorang yang bahkan tak pernah mereka kenal sebelumnya, memutuskan untuk membawa mereka ke rumahnya. Dengan langkah ragu, Bram dan Adi mengikuti Kapolsek naik ke mobil patroli. Warga masih berdiri di sekitar mereka. Beberapa menatap dengan rasa bersalah, sementara yang lain masih terkejut dengan keputusan Kapolsek. Mobil melaju meninggalkan desa, membawa Bram dan Adi menuju kehidupan yang sama sekali baru.
Rumah Kapolsek jauh lebih besar dibandingkan gubuk mereka di desa. Begitu sampai, Adi langsung bersembunyi di balik tubuh Bram, merasa canggung melihat tempat yang begitu asing dan mewah bagi mereka. Lantai ubin yang bersih, sofa empuk, dan aroma makanan yang masih tercium dari dapur. Semuanya terasa seperti dunia lain bagi dua bocah yatim itu. "Ayo masuk," Kapolsek berkata sambil tersenyum. "Ini rumah kalian sekarang." Bram masih ragu melangkah, tapi Adi menarik tangannya, seolah mencari perlindungan. Mereka pun masuk dengan langkah hati-hati. Tak lama, seorang wanita keluar dari dapur. Wajahnya lembut, dengan senyum hangat yang segera menghilangkan ketegangan di dada Bram. "Ini istriku," Kapolsek memperkenalkan. "Bu Mira." Bu Mira mendekat, lalu berjongkok agar sejajar dengan Adi. "Kalian pasti lapar," katanya lembut. "Ayo makan dulu." Adi langsung menoleh ke Bram, seolah meminta izin. Bram mengangguk pelan. Mereka mengikuti Bu Mira ke meja makan, di mana sudah tersedia sepiring nasi hangat, ayam goreng, dan sayur bening yang masih mengepul. Bram menelan ludah. Sudah lama ia tidak melihat makanan sebanyak ini. Adi pun tak menunggu lama, ia langsung menyuap nasi dengan lahap. Kapolsek dan istrinya hanya tersenyum melihat keduanya makan dengan penuh semangat. Dalam hati, Bu Mira merasa iba. Bagaimana bisa anak-anak sekecil ini hidup dalam kelaparan? Setelah selesai makan, Bu Mira mengantar mereka ke sebuah kamar di lantai 2. Kamar itu sederhana, tetapi jauh lebih nyaman dibandingkan tempat tidur mereka sebelumnya. Ada 2 kasur bersih, lemari kecil, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. "Mulai sekarang, ini kamar kalian," kata Bu Mira sambil menepuk kasur. Adi langsung naik ke kasur, merasakan empuknya kasur itu untuk pertama kalinya. Matanya berbinar, penuh kebahagiaan sederhana yang mungkin tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bram berdiri di dekat pintu, masih merasa canggung. Terlalu banyak hal yang berubah dalam waktu singkat. Kemarin ia masih dihina dan dipermalukan, tapi sekarang ia tidur di rumah seorang Kapolsek. Kapolsek melihat kebingungan di wajah Bram, lalu menepuk bahunya pelan. "Kau tidak perlu takut lagi, Bram. Tidak ada yang akan menyakitimu atau adikmu di sini." Mata Bram memanas. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Hari-hari pertama di rumah Kapolsek terasa seperti mimpi bagi Bram dan Adi. Mereka bangun dengan perut kenyang, tidur di kasur empuk, dan tidak lagi merasa ketakutan setiap malam. Bu Mira memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, sementara Kapolsek memastikan mereka mendapat semua yang mereka butuhkan. Namun, meski semuanya terasa lebih baik, Bram masih belum bisa sepenuhnya percaya. Sejak kecil, ia belajar bahwa dunia itu kejam. Ia sudah terlalu sering dihina, diabaikan, dan dianggap sampah oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kini, tiba-tiba ada orang yang baik kepadanya? Benarkah ini akan bertahan? Ataukah suatu saat nanti ia dan Adi akan diusir seperti sampah lagi? Suatu pagi, Kapolsek memanggil Bram ke ruang tamunya. Pria itu duduk di sofa dengan sikap tenang, sementara Bram berdiri di hadapannya dengan sedikit canggung. "Bram," Kapolsek memulai, "kau tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Kau sudah melewati banyak hal yang sulit. Tapi sekarang, kau punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Bram menatap pria itu dengan bingung. "Maksud Bapak?" Kapolsek menyandarkan punggungnya ke sofa. "Aku ingin kau sekolah lagi." Bram terdiam. "Aku sudah mengurus semuanya. Kau bisa mulai masuk sekolah minggu depan," lanjut Kapolsek. "Aku tidak ingin kau terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kau masih muda, dan kau bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik." Bram menunduk. Pikirannya berkecamuk. Sekolah? Selama ini ia hanya fokus bertahan hidup. Bagaimana mungkin ia bisa kembali duduk di kelas seperti anak-anak lain? Kapolsek seakan bisa membaca pikirannya. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi kau tidak sendiri. Aku dan Bu Mira akan membantumu. Kau hanya perlu percaya." Bram mengepalkan tangannya di atas lutut. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi berat baginya. Percaya? Bagaimana jika semua ini hanya sementara?
Bagaimana jika suatu hari nanti ia kembali diabaikan? Kapolsek menghela napas. Aku tidak akan memaksamu, Bram. Tapi ingat satu hal, hidup selalu memberi kesempatan kedua. Yang perlu kau lakukan hanyalah mengambilnya. Bram menggigit bibirnya. Jauh di dalam hatinya, ia ingin percaya. Ia ingin mencoba. Tapi bisakah ia benar-benar melepaskan ketakutan masa lalunya? Ia tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, ini adalah ujian kepercayaan terbesar dalam hidupnya. Minggu berikutnya, Bram berdiri di depan gerbang sekolah dengan seragam baru yang masih terasa asing di tubuhnya. Tangannya menggenggam erat tali tas ransel yang diberikan Bu Mira kemarin. Di dalamnya ada buku tulis, pensil, dan barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan. Di sebelahnya, Kapolsek menepuk bahunya pelan. Kau siap? Bram tidak langsung menjawab. Matanya menatap pagar sekolah yang tinggi, anak-anak yang berjalan dengan riang, suara bel yang menggema di udara pagi. Semua itu terasa jauh dari dunianya yang dulu. Ia menarik napas panjang. Saya tidak tahu, Pak. Suaranya pelan, hampir berbisik. Kapolsek tersenyum. Tidak apa-apa merasa takut. Tapi ingat, setiap langkah kecil tetap berarti. Bram menggigit bibirnya. Ketakutan itu masih ada, tapi ia mengangguk pelan. Kapolsek memberi isyarat pada seorang guru yang sudah menunggu di pintu masuk. Ini Pak Arman, wali kelasmu. Kalau ada masalah, jangan ragu untuk bicara dengannya. Pak Arman, seorang pria berkacamata dengan senyum ramah, mengulurkan tangan. Selamat datang, Bram. Ayo, aku antar ke kelas. Bram menoleh ke Kapolsek sekali lagi, seolah mencari kepastian. Pria itu hanya mengangguk, memberikan dorongan tanpa kata-kata. Dengan langkah berat, Bram mengikuti Pak Arman memasuki gedung sekolah. Begitu masuk kelas, suasana langsung berubah. Suara bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Itu bukan anak yang diarak warga kemarin. Iya, yang viral di TikTok. Kok bisa sekolah di sini? Bram menunduk, berusaha mengabaikan bisikan itu. Ia sudah terbiasa dipandang rendah, tapi tetap saja, rasanya sakit. Pak Arman berdeham, menenangkan kelas. Anak-anak, ini Bram. Mulai hari ini, dia akan jadi teman sekelas kalian. Aku harap kalian bisa bersikap baik padanya. Tidak semua murid bereaksi negatif. Beberapa tersenyum ramah, meskipun ada juga yang masih menatapnya dengan tatapan penasaran. Bram berjalan ke bangku kosong di belakang, berusaha sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Namun, saat ia baru saja duduk, seorang anak laki-laki di sebelahnya berbisik, "Hei, kau benar-benar mencuri pisang itu?" Bram menegang. Anak itu menyeringai. "Apa kau bakal mencuri bekalku juga?" Sebuah tawa kecil terdengar dari beberapa murid lain. Meskipun tidak terlalu keras, itu cukup untuk menusuk hati Bram. Tiba-tiba, seorang anak perempuan di barisan depan menoleh. "Sudah, jangan ganggu dia," katanya tegas. "Kalau kau di posisi dia, kau juga bakal melakukan hal yang sama." Anak laki-laki itu mendengus, lalu kembali ke tempat duduknya. Bram mengangkat kepala, menatap gadis itu dengan penuh tanda tanya. Ia tidak mengenalnya, tapi entah kenapa kata-katanya terasa begitu berarti. Pelajaran dimulai, tetapi pikiran Bram masih kacau. Ia ingin percaya bahwa ia bisa memulai hidup baru di sini, tapi bisikan-bisikan itu terus mengingatkannya pada masa lalu. Mampukah ia benar-benar menghapus cap buruk yang menempel pada namanya? Hari-hari pertama di sekolah tidak mudah bagi Bram. Bisikan-bisikan itu tidak langsung hilang. Ada yang diam-diam masih menganggapnya pencuri. Ada pula yang hanya penasaran dengan kisahnya yang viral. Setiap langkahnya di koridor sekolah seolah diiringi tatapan yang menusuk, seakan semua orang menunggu dia melakukan kesalahan. Namun, Bram tetap bertahan. Ia tidak ingin mengecewakan Kapolsek yang sudah memberinya kesempatan. Ia bangun pagi, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menghindari masalah sebisa mungkin. Meski begitu, tidak semua orang bersikap buruk padanya. Ada beberapa murid yang mulai menerima kehadirannya, terutama Rina, gadis yang membelanya pada hari pertama. "Kau suka sepak bola?" tanya Rina suatu siang saat mereka sedang duduk di bawah pohon dekat lapangan sekolah. Bram mengangkat bahu.
Aku dulu sering main di tanah kosong dekat rumah. Tapi aku tidak punya sepatu bola. Rina tersenyum. Kalau begitu, ikutlah latihan sore ini. Mungkin saja kau bisa masuk tim sekolah. Bram ragu. Aku? Masuk tim sekolah? Kenapa tidak? Rina menatapnya yakin. Kau punya kesempatan yang sama seperti yang lain. Bram terdiam. Kata-kata itu begitu sederhana. Tapi baginya, itu terdengar seperti sesuatu yang sudah lama ingin ia dengar. Sore itu, Bram berdiri di pinggir lapangan dengan sepatu bututnya. Para pemain tim sekolah sudah mulai berlatih, menggiring bola dan menendangnya ke gawang. Ia nyaris mundur, tapi Rina menyikut lengannya. Ayo, coba dulu, bisiknya menyemangati. Pelatih, seorang pria tinggi dengan suara lantang, akhirnya memanggil Bram. Kau yang baru, coba tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Bram diberi bola. Ia menatapnya sesaat, lalu mengambil napas dalam-dalam. Dengan satu sentuhan, ia mulai menggiring bola melewati beberapa pemain. Gerakannya cepat, lincah, dan meskipun sepatunya sudah usang, ia bisa mengontrol bola dengan baik. Beberapa pemain yang melihatnya mulai bersiul kagum. Kemudian, ia menendang bola ke arah gawang. Kiper mencoba menahan, tapi bola meluncur terlalu cepat dan masuk dengan sempurna. Lapangan mendadak hening. Pelatih menyipitkan mata, lalu tersenyum tipis. Kau pernah main bola sebelumnya? Bram mengangguk pelan. Hanya di tanah kosong, Pak. Pelatih tertawa. Kalau begitu, kau berbakat. Mulai besok, ikut latihan rutin. Bram tertegun. Untuk pertama kalinya sejak masuk sekolah, ia merasa diterima. Ia menoleh ke Rina yang mengacungkan jempolnya dengan bangga. Mungkin, ini awal dari sesuatu yang baru. Tapi ia tidak sadar bahwa ujian sebenarnya masih menunggu di depan. Bram mulai menikmati hari-harinya di sekolah. Meski beberapa orang masih meragukannya, semakin banyak yang melihatnya sebagai teman, bukan hanya sebagai anak yatim piatu yang pernah diarak keliling desa. Terutama setelah ia masuk tim sepak bola sekolah, banyak siswa mulai menghargainya karena bakatnya di lapangan. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Suatu pagi, ketika Bram baru saja tiba di sekolah, suasana kelas sudah ramai. Beberapa murid berkumpul di sekitar meja Budi, seorang anak kaya yang terkenal suka pamer. Wajah Budi merah padam, dan di tangannya ada sebuah dompet kulit yang kosong. Uangku hilang, serunya kesal. Aku baru saja beli ini kemarin. Tapi sekarang isinya lenyap. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pasang mata langsung melirik ke arah Bram. Bram yang masih berdiri di pintu kelas langsung merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya. Perasaannya tidak enak. Lalu, suara lain terdengar. Mungkin saja ada yang mencurinya. Seketika, suasana berubah mencekam. Budi menoleh, lalu mendengus sinis. Bukankah kita sudah tahu siapa yang punya kebiasaan mencuri? Bram membeku. Benar juga, seseorang berbisik pelan. Dulu dia mencuri pisang. Sekarang uang. Sekali pencuri, tetap pencuri. Bisikan itu semakin keras, bagaikan jarum yang menusuk hati Bram satu persatu. Ia menatap mereka dengan mata penuh keterkejutan. Bukan aku, katanya dengan suara bergetar. Budi melipat tangan di dada. Kalau bukan kau, siapa lagi? Uangku hilang, dan hanya ada kita di kelas ini. Pak Arman datang tepat saat suasana semakin memanas. Ada apa ini? Tanyanya tegas. Budi segera mengadu. Pak, uang saya hilang. Dan saya yakin Bram yang mengambilnya. Pak Arman menghela napas dan menatap Bram. Bram, apa benar kau mengambil uang itu? Bram mengepalkan tangannya. Ini seperti mimpi buruk yang terulang lagi. Ia sudah berusaha keras membuktikan dirinya, tapi tetap saja orang-orang menuduhnya tanpa bukti. Tidak, Pak. Saya tidak mencuri, jawabnya dengan suara tertahan. Pak Arman menatapnya dalam-dalam, lalu melihat ke seluruh kelas. Kita tidak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Apakah ada yang melihat Bram mengambil uang itu? Kelas hening. Tidak ada yang berani bicara. Budi menggerutu. Kalau begitu, periksa saja tasnya. Kalau dia benar-benar tidak bersalah,
dia pasti tidak keberatan, kan? Bram terdiam. Ia tahu ia tidak mengambil uang itu. Tapi ia juga tahu, jika ia menolak diperiksa, mereka akan semakin yakin bahwa ia bersalah. Pak Arman menatapnya penuh pengertian. Bram, apa kau bersedia membuka tasmu? Bram menggigit bibirnya, lalu perlahan melepas ranselnya dan menyerahkannya kepada Pak Arman. Suasana kelas tegang saat Pak Arman membuka tas itu dan mulai menggeledah isinya. Buku-buku, alat tulis, dan seragam olahraga dikeluarkan satu persatu. Lalu, sesuatu jatuh ke lantai. Selembar uang 50 ribuan. Kelas mendadak gempar. Bram menatap uang itu dengan mata terbelalak. Lihat, aku bilang juga apa? Budi berseru penuh kemenangan. Dia memang pencuri. Bram merasa dunia berputar. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lidahnya terasa keluh. Bagaimana mungkin uang itu ada di dalam tasnya? Siapa yang memasukkannya? Tapi semua orang sudah mengambil kesimpulan. Dan kini, nasibnya kembali dipertaruhkan. Bram berdiri membeku. Semua mata di kelas menatapnya dengan tatapan penuh tuduhan. Bisikan-bisikan semakin keras, menusuknya lebih dalam dibandingkan ketika ia pertama kali masuk sekolah. Pak Arman mengambil uang itu, lalu menatap Bram dengan tatapan yang sulit ditebak. Bram, bagaimana ini bisa ada di tasmu? Bram menggeleng cepat. Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak pernah mengambil uang itu. Budi melipat tangan di dada. Ah, alasan klasik pencuri, katanya sinis. Kau mungkin bisa menipu beberapa orang, tapi tidak aku. Sekali pencuri, tetap pencuri. Bram mengepalkan tangan. Dadanya bergemuruh antara marah, takut, dan frustrasi. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah. Ingin meyakinkan semua orang bahwa ini hanya jebakan. Tapi bagaimana? Semua bukti seakan mengarah padanya. Rina, yang sejak tadi diam, akhirnya maju. Pak Arman, ini tidak masuk akal, katanya tegas. Bram sudah berusaha keras membuktikan dirinya. Dia tidak mungkin mengambil uang itu. Lalu kenapa uangnya ada di tas dia? Budi membalas cepat. Kau membelanya karena kasihan. Rina mendelik tajam. Aku membelanya karena aku tahu dia bukan orang seperti itu. Pak Arman mengangkat tangan, menghentikan perdebatan. Cukup. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan saling menuduh. Bram, ikut saya ke ruang kepala sekolah. Bram menelan ludah. Ia ingin berontak, ingin menolak, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Dengan langkah berat, ia mengikuti Pak Arman keluar dari kelas. Di ruang kepala sekolah, Kapolsek sudah ada di sana. Ia datang setelah dipanggil pihak sekolah. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi sorot matanya tajam. Bram, suaranya dalam, ceritakan dari awal. Bram menghembuskan napas panjang, lalu menjelaskan semuanya. Bagaimana ia datang ke sekolah seperti biasa, lalu tiba-tiba dituduh mencuri. Bagaimana uang itu ditemukan di tasnya, meskipun ia yakin tidak pernah menyentuhnya. Kepala sekolah, seorang pria tua berkacamata, mengangguk. Ini situasi yang sulit. Tanpa bukti lain, kami harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kapolsek bersedekap. Saya percaya Bram tidak bersalah, katanya mantap. Pak Arman mengangguk pelan. Saya juga. Kepala sekolah tampak berpikir. Kalau begitu, kita harus mencari tahu siapa yang sebenarnya melakukan ini. Kapolsek tersenyum tipis. Biarkan saya yang mengurusnya. Bram menoleh, sedikit bingung. Bapak tahu siapa yang melakukannya? Kapolsek tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Bram dan berkata pelan, kejahatan selalu meninggalkan jejak. Kita hanya perlu menemukannya. Bram menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, harapan kembali menyala dalam dirinya. Karena kali ini, ia tidak sendirian dalam mencari kebenaran. Malam itu, Kapolsek duduk di ruang kerjanya dengan mata menatap layar ponsel. Rekaman CCTV yang diambil dari sekitar lingkungan sekolah sedang diputar ulang. Bram duduk di seberangnya, jantungnya berdegup kencang. Jika seseorang memasukkan uang itu ke dalam tasmu, pasti ada momen di mana mereka mendekati tasmu tanpa kau sadari, kata Kapolsek.
Bram mengangguk. Tapi saya tidak pernah meninggalkan tas saya sendirian lama-lama, Pak. Hanya sebentar, saat saya pergi ke toilet sebelum masuk kelas. Kapolsek menyipitkan mata, mempercepat rekaman kejam yang dimaksud. Layar menampilkan gambar buram dari sudut luar kelas. Tidak banyak yang bisa terlihat, tapi kemudian, tunggu, Kapolsek menghentikan video. Jari telunjuknya menunjuk sosok seorang siswa yang berjalan cepat sambil menunduk. Ia mendekati bangku Bram, tangannya bergerak cepat ke dalam tas, lalu pergi secepat ia datang. Bram menahan napas. Itu, Budi. Kapolsek tersenyum tipis. Sepertinya begitu. Bram mengepalkan tangannya. Jadi dia menjebakku. Sepertinya begitu. Kapolsek mengulang kata-kata Bram dengan nada tenang. Tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan ini. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat agar dia tidak bisa mengelak. Bram mengangguk. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kapolsek menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. Kita buat dia mengaku sendiri. Keesokan harinya, suasana kelas masih terasa tegang. Banyak murid yang masih membicarakan insiden kemarin. Bram berjalan ke tempat duduknya, mencoba tetap tenang meskipun di dalam dirinya masih ada kemarahan yang membara. Lalu, tepat sebelum pelajaran dimulai, Pak Arman masuk dengan wajah serius. Anak-anak, ada perkembangan soal kasus kehilangan uang kemarin, katanya. Kelas langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Pak Arman melanjutkan, kami telah melihat rekaman CCTV yang ada di sekitar sekolah. Dan ternyata, uang itu tidak dimasukkan sendiri oleh Bram ke dalam tasnya. Kegaduhan langsung pecah. Beberapa murid berbisik satu sama lain, sementara Budi yang duduk di depan langsung menegang. Jadi siapa pelakunya, Pak? Tanya salah satu murid. Pak Arman tersenyum tipis. Saya rasa lebih baik orangnya mengaku sendiri. Semua orang langsung menoleh ke Bram. Tapi Bram tidak bereaksi. Ia hanya menatap lurus ke depan, menunggu langkah selanjutnya dari Kapolsek yang telah merancang perangkap ini dengan sempurna. Kapolsek masuk ke kelas, membawa ponselnya. Saya punya bukti rekaman, katanya santai. Sebelum saya putar, saya ingin memberi kesempatan bagi orang yang bersalah untuk berbicara dulu. Ruangan langsung terasa lebih panas. Budi mulai berkeringat. Ia melirik sekeliling, melihat bahwa semua orang kini menatapnya dengan curiga. Tangannya gemetar, jari-jarinya meremas ujung meja. Ini kesempatan terakhir. Suara Kapolsek tetap tenang, tapi tajam. Kalau kau mengaku sekarang, hukumannya akan lebih ringan. Budi menelan ludah. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, seolah mencari cara untuk menghindar. Lalu, tiba-tiba, ia berdiri. Itu bukan aku, serunya. Suaranya sedikit bergetar. Pasti ada yang menjebakku juga. Kapolsek menghela napas, lalu menekan tombol di ponselnya. Layar besar di depan kelas menyala, menampilkan rekaman tadi malam. Terlihat jelas sosok Budi memasukkan uang ke dalam tas Bram dengan gerakan cepat. Kelas kembali gempar. Budi terdiam, wajahnya pucat. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Kau masih ingin menyangkal? Tanya Kapolsek. Budi membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Perlahan, ia menundukkan kepala. Saya hanya ingin membuatnya diusir dari sekolah, katanya lirih. Bram menatapnya tajam. Kenapa? Budi mendongak, rahangnya mengeras. Karena aku tidak suka melihat kau mendapat perhatian. Semua orang berbicara tentangmu, memujimu, seolah-olah kau seseorang yang istimewa. Padahal, kau cuma anak yatim yang dulu mencuri pisang. Suasana menjadi tegang. Beberapa murid mulai berbisik, sebagian menatap Budi dengan kecewa. Pak Arman menghela napas. Budi, yang kau lakukan bukan hanya mencemarkan nama baik Bram, tapi juga bisa membuatmu dikeluarkan dari sekolah. Kapolsek menambahkan, dan dalam hukum, menjebak seseorang dengan tuduhan palsu juga bisa mendapat konsekuensi serius. Budi menelan ludah. Kini, ia tahu bahwa ia telah kalah. Sementara itu, Bram akhirnya bisa bernapas lega. Untuk pertama kalinya, kebenaran berpihak padanya. Budi duduk diam di kursinya, wajahnya pucat. Semua orang di kelas masih menatapnya,
beberapa dengan rasa kecewa, yang lain dengan kemarahan tertahan. Ia tak lagi bisa mengelak. Bukti telah jelas. Kepala sekolah yang sejak tadi memperhatikan dari pintu kelas akhirnya melangkah masuk. "Budi, kau telah melakukan kesalahan besar," katanya dengan suara tegas. "Menjebak orang lain, apalagi dengan tujuan menyingkirkan mereka, adalah tindakan yang tidak bisa kami toleransi di sekolah ini." Budi menunduk, jemarinya mencengkeram ujung seragamnya. "Untuk sementara, kau akan diskors. Orang tuamu akan dipanggil untuk mendiskusikan tindakan lebih lanjut," kepala sekolah melanjutkan. Suasana kelas tetap tegang. Bram menatap Budi, perasaan di hatinya campur aduk. Ia seharusnya merasa puas karena kebenaran telah terungkap, tapi entah kenapa, ia justru merasa kasihan. Budi selalu menjadi anak yang suka pamer dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi mungkin di balik semua itu, ada ketakutan tersendiri. Ketakutan bahwa posisinya akan digantikan oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Setelah Budi dibawa keluar kelas oleh Pak Arman, suasana perlahan mencair. Beberapa murid mulai mendekati Bram. "Aku percaya padamu dari awal," kata Rina dengan senyum lembut. "Aku juga," tambah teman lainnya. Bram tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Hari-hari berlalu, dan semuanya kembali normal. Bram tetap menjalani sekolahnya seperti biasa, tapi kali ini, tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantuinya. Kapolsek yang selama ini menjadi sosok ayah baginya, semakin sering mengajaknya berdiskusi dan berbicara. Bahkan, suatu sore di rumah dinasnya, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Bram," katanya sambil menyeruput kopi, "aku sudah bicara dengan beberapa pihak. Ada yang ingin menjadikanmu anak asuh secara resmi." Bram mengangkat wajahnya. "Siapa, Pak?" Kapolsek tersenyum. "Aku sendiri." Bram membeku. Matanya membesar, jantungnya berdetak kencang. "Bapak serius?" Kapolsek mengangguk. "Kau butuh sosok keluarga, Bram. Dan aku ingin menjadi orang itu untukmu. Aku ingin kau tumbuh tanpa merasa sendirian lagi." Bram menggigit bibirnya. Dadanya terasa penuh. Ia ingin menangis, tapi ia hanya tersenyum. Senyum yang lebih lebar daripada yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Kapolsek menepuk bahunya. "Jadi, bagaimana?" Bram menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk tegas. Saya mau, Pak." Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, Bram merasa bahwa ia benar-benar memiliki tempat untuk pulang. Akhir.